Kata pertama yang mereka panggil waktu itu bukan namaku, tapi durhaka. Bukan karena aku berteriak, bukan karena aku menolak mereka. Cuma karena kali ini aku bilang, tidak. Itu saja. Aku ingat percakapannya dengan jelas. Pagi itu, grup keluarga meledak. Ibuku mengirim pesan panjang, menanyakan kenapa uang untuk renovasi rumah belum ditransfer. Katanya, ayahmu sudah capek. Kamu anak pertama, jangan egois. Kalau kamu gak bantu, kita malu sama keluarga besar. Aku menatap layar ponsel beberapa detik. Ada angka di rekeningku yang kubiarkan bicara lebih jujur dari perasaanku. Saldo menipis. 3 tahun terakhir, aku sudah menutupi tagihan mereka. Listrik, obat, cicilan motor, bahkan uang sekolah keponakan yang katanya cuma pinjaman kecil. Setiap kali aku bilang, nanti ya, nada mereka berubah jadi tuntutan. Dan setiap kali aku mengalah, mereka menyebutku anak baik. Anak baik ternyata cuman gelar sementara, sampai aku mulai berhenti mengorbankan diri. Aku masih ingat awal semuanya. Waktu itu aku baru mulai kerja di Jakarta. Gaji pas-pasan tapi cukup buat hidup sendiri. Adikku kuliah di luar kota dan ayah bilang, tolong bantu adik dulu, nanti kami ganti. Nanti itu tak pernah datang. Saat aku menolak, mereka bilang aku sombong. Saat aku memberi, mereka bilang wajar. Kan anak pertama. Dan aku percaya. Bertahun-tahun. Lama-lama pola itu jadi ritual. Setiap ada masalah keluarga, solusinya. Aku. Ketika ibu jatuh sakit, aku yang bayar rawat inap. Ketika ayah kehilangan pekerjaan, aku yang ambil pinjaman tambahan. Ketika adik menikah, aku yang menutupi kekurangan biaya pesta. Tapi namaku tidak disebut di undangan. Mereka hanya menulis, acara ini terselenggara berkat dukungan keluarga besar. Dukungan. Kata yang terdengar manis, kalau bukan aku yang menanggung semua biayanya. Semua pecah saat mereka meminta sesuatu yang terakhir. Sebuah rumah kecil di kampung, warisan nenek yang belum selesai sertifikatnya. Ayah ingin menjualnya cepat, katanya untuk modal usaha keluarga. Tapi nama di sertifikat masih setengah milikku. Hasil warisan yang dibagi rata oleh nenek sebelum meninggal. Aku menolak menjualnya. Bukan karena tamak, tapi karena aku tahu uangnya akan hilang seperti biasa, tanpa laporan, tanpa hasil. Mereka memanggilku lewat panggilan video malam itu. Ayah marah, ibu menangis, adik menuduhku serakah. Dan di tengah debat itu, ibu berkata dengan suara pecah, kamu ini anak durhaka. Aku diam. Untuk pertama kalinya, aku tidak membela diri. Karena aku tahu, semua yang kuberikan selama ini tidak pernah cukup untuk mengubah pandangan mereka. Malam itu aku menutup telepon, lalu menutup pintu rumahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa rasa bersalah. Keesokan paginya, aku bangun lebih cepat dari biasa. Aku membuat kopi, membuka laptop, dan memutuskan sesuatu yang kecil, tapi final. Aku membuka semua daftar transaksi otomatis di rekeningku. Listrik rumah orang tua, BPJS atas nama ayah, transfer bulanan untuk adik, langganan internet keluarga. Satu persatu aku hapus, bukan dengan amarah, dengan tenang, sistematis, seperti orang yang sedang merapikan hidup. Aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan marah. Mereka akan menyalahkanku. Dan mereka akan tetap percaya aku tidak punya hati. Itu benar. Aku sudah tidak punya hati. Setidaknya untuk rasa bersalah yang mereka tanamkan. Hari pertama, ibu mengirim pesan. Listrik mati. Kenapa tagihan belum dibayar? Aku tidak menjawab. Hari kedua, ayah menelpon berkali-kali. Kamu gak tahu malu? Kami orang tuamu. Aku menatap layar ponsel tapi tidak menjawab. Hari ketiga, adikku menulis di grup keluarga. Pantas aja kamu belum nikah. Karma orang egois. Aku hanya mengetik satu kalimat. Semoga usahamu lancar. Dan aku tidak menulis lagi apapun setelah itu.
Minggu pertama adalah kekacauan. Mereka panik. Mereka mulai sadar, selama ini sistem keuangan keluarga berjalan karena aku, bukan karena keberuntungan, bukan karena doa, tapi karena transfer bulananku. Mereka mulai berdebat satu sama lain. Ibu menyalahkan ayah menyalahkan adik menyalahkan aku. Dan di antara semua tuduhan itu, aku tetap diam. Diam bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka harus belajar hidup dengan konsekuensinya sendiri. Sebulan kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga lama. Warung kecil yang ayah buka tutup. Tagihan listrik rumah menumpuk. Adik berhenti kuliah sementara. Semua terdengar seperti berita buruk bagi mereka. Tapi bagiku, itu berita jujur. Kadang kejujuran datang dengan harga yang mahal. Tapi setidaknya kini mereka tahu, tanpa orang yang mereka sebut durhaka, tidak ada yang menyalakan lampu di rumah itu. Lalu datang hari ketika nada mereka berubah. Ibu mengirim pesan pendek. "Nak, kami minta maaf. Kalau sempat, bantu sedikit. Ayah sakit." Kalimatnya sederhana. Tidak ada drama, tidak ada tekanan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah. Hanya hening. Aku menelponnya malam itu. Suaraku tenang. "Kalian butuh uang berapa?" tanyaku. Dia terdiam. Aku lanjut bicara. "Aku bantu untuk biaya dokter, tapi hanya itu. Setelah ini, semua pengeluaran keluarga diatur sendiri. Aku gak mau jadi tumpuan lagi." Dia setuju. Perlahan. Bukan karena sadar, tapi karena kehabisan pilihan. Setelah telepon itu, aku duduk di ruang tamu apartemenku. Ada secangkir teh di meja, dan malam yang terasa lebih ringan dari biasanya. Aku memandangi daftar transaksi di laptopku yang kini bersih. Tidak ada lagi nama selain punyaku. Aku baru sadar, selama ini aku hidup seperti rekening bersama yang tidak pernah kutandatangani. Sekarang aku punya hidupku sendiri, dan rasanya seperti mengembalikan napas yang lama hilang. Bulan berganti, aku mulai menabung untuk hal-hal kecil yang dulu tak pernah bisa kulakukan. Kursi baru, liburan singkat ke Bandung, buku yang selama ini kutunda beli karena selalu ada alasan lain, bukan kemewahan. Hanya bukti kecil bahwa uangku dan hidupku akhirnya milikku sendiri. Sementara itu, hubungan dengan keluarga pelan-pelan membaik. Tidak hangat, tapi jujur. Mereka masih menatapku dengan nada canggung setiap kali kami bertemu, tapi tidak lagi dengan kemarahan. Lebih seperti seseorang yang akhirnya mengerti bahwa orang yang mereka tuduh durhaka adalah alasan mereka masih bisa makan selama ini. 2 bulan kemudian, adikku datang ke apartemenku. Dia tampak gugup, membawa amplop. "Aku balikin sebagian, Kak," katanya pelan. "Dari hasil kerja part-time." Aku hanya menatap amplop itu. Bukan karena jumlahnya besar. Tidak sampai sepertiga dari yang dulu kukeluarkan. Tapi karena untuk pertama kalinya, dia tidak datang untuk meminta, dia datang untuk mengembalikan. Aku menolak. "Anggap aja ini pelajaran yang mahal buat kita semua," kataku. Dia menunduk. Tapi aku melihat sesuatu di matanya. Rasa hormat yang dulu tidak pernah ada. Sekarang, setahun sudah lewat sejak malam aku dibilang durhaka. Tidak ada permintaan maaf resmi. Tidak ada rekonsiliasi besar. Hanya keheningan yang lebih sehat. Hubungan yang lebih kecil, tapi lebih jujur. Mereka belajar menanggung beban sendiri. Aku belajar berhenti menyelamatkan orang yang tidak ingin berubah. Kadang aku masih teringat kata itu. Durhaka. Kata yang dulu membuatku hancur, sekarang hanya terasa kosong. Karena ternyata durhaka di mata mereka adalah bentuk pertahanan diri di mataku. Mereka menyebutku egois karena aku memilih berhenti disakiti. Mereka menyebutku sombong karena aku akhirnya hidup dengan tenang. Aku menyebutnya satu hal, keseimbangan. Malam ini aku menulis di meja kecil sambil menatap lampu kota dari jendela. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari ibu. "Terima kasih, Nak. Kami baik-baik saja sekarang." Tidak panjang, tidak melodramatis.
Hanya kalimat sederhana yang butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sini. Aku membalas, "Aku juga, Bu." Lalu kupasang mode senyap di ponsel dan menatap keluar jendela. Langit malam Jakarta terlihat biasa, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tenang. Bukan karena mereka berubah sepenuhnya, tapi karena aku berhenti mencoba membuktikan apapun. Dan ternyata dia memang bisa membalas, lebih dalam dari kata-kata manapun.